Gadis kecil itu meletuskan balon yang terikat di perut wanita itu, dan dengan cepat lari. Air dari balon itu tumpah ke lantai. Wanita itu ketakutan, mengambil balon lain, menyembunyikannya di bawah pakaiannya, dan berpura-pura tidur. Tepat saat itu suaminya masuk. Dia melihat air di lantai dan khawatir. Dia berkata, "Sayangku, kurasa sesuatu terjadi padamu." Seluruh lantai basah. Istrinya berkata, "Oh sayangku, itu sebabnya aku merasa aneh. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Suaminya berkata, "Kita harus pergi ke rumah sakit sekarang juga." Istrinya berkata, "Aku akan menelepon dokterku. Kau tahu, aku hanya mempercayainya." Saat pria itu naik ke atas setelah mendengar suara, wanita itu dengan cepat memanggil dokter dan berkata, "Apakah Anda membawa bayi itu? Saya membutuhkannya hari ini. Kita harus memulai rencana sekarang." Sementara itu, pria itu menemukan gadis kecil itu dan berteriak dengan marah, "Hei nak, siapa yang memberimu hak untuk masuk ke rumahku?" Gadis kecil itu berkata, "Maaf pak, saya hanya datang untuk menyelamatkan saudara laki-laki saya." Pria itu bertanya, "Apa maksudmu? Apakah ada anak lain di rumahku?" Gadis kecil itu berkata, "Tidak pak, tetapi wanita ini ingin membeli bayi ibu saya, dan saya tidak akan pernah membiarkan itu terjadi." Pria itu berkata, "Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Istriku sedang hamil. Mengapa dia membeli bayi?" Gadis kecil itu berkata, "Tidak pak, perutnya hanya berisi balon berisi air." Kemudian dia menjelaskan, beberapa bulan yang lalu wanita ini datang bersama dokter ke ibunya. Mereka menawarkan uang untuk bayi di dalam perut ibunya. Awalnya ibunya menolak, tetapi wanita itu berkata, "Aku akan merawat bayimu lebih baik daripada kamu. Ambil setengah uangnya sekarang dan sisanya setelah kamu memberikan bayinya kepadaku." Ibu yang malang itu tidak berdaya. Dia mengambil uang itu. Dokter mencatat nomor teleponnya agar setelah 3 bulan mereka bisa mengambil bayinya. Gadis kecil itu berkata kepada pria itu, "Ini benar pak, percayalah padaku." Tetapi pria itu tetap tidak percaya padanya dan mengusirnya. Wanita itu kembali memanggil dokter dan berkata, "Dokter, bawa wanita itu sekarang juga. Aku butuh bayinya segera. Suamiku mengira air ketubanku telah pecah. Jika aku tidak punya bayi, aku tidak akan mendapatkan warisan ayah mertuaku." Dokter datang ke rumah. Saat itu gadis kecil itu diam-diam mencuri teleponnya dan menelepon dokter. Kemudian wanita hamil, ibu gadis itu, juga datang. Gadis kecil itu menangis kepada ibunya. "Mama, tolong jangan lakukan ini. Mama masih punya waktu. Mama bisa mengubah keputusanmu." Dokter dengan marah berkata, "Nak, pergilah. Jangan mengganggu ibumu." Gadis kecil itu berkata, "Tidak, aku akan melindungi keluargaku." Dokter berteriak, "Tinggalkan ibumu sendiri." Sang ibu berkata, "Jangan berani-beraninya kau menyentuh putriku. Kau harus berurusan denganku dulu." Dokter itu berkata, "Baiklah, tapi suruh dia pergi. Kalau tidak seluruh rencana kita akan hancur." Gadis kecil itu dengan cepat memasukkan kembali telepon ke saku dokter dan pergi. Setelah beberapa saat, pria itu membuka pintu dan mempersilahkan dokter masuk. Kemudian gadis kecil itu kembali dan memohon, "Tuan, tolong. Hanya Anda yang bisa membantu. Periksa saja telepon Anda. Anda akan tahu yang sebenarnya." Sementara itu di dalam rumah wanita itu berkata kepada dokter, "Cepat, keluarkan bayinya atau beritahu aku apa yang harus kulakukan." Jadi, sepertinya aku sudah melahirkan. Dokter memberi banyak uang kepada wanita miskin itu. Wanita miskin itu berkata, "Tapi masih ada beberapa minggu lagi." Wanita itu berkata, "Kita membutuhkan bayi itu sekarang. Kalau tidak, suamiku akan tahu aku tidak pernah hamil. Lalu aku tidak akan mendapatkan warisan. Jika kau menginginkan uang, kau harus memberikan bayi itu sekarang juga." Dokter berkata, "Baiklah, aku akan melakukan operasi. Sementara suamimu mengira kau sedang melahirkan, aku akan membawakanmu bayi itu. Lalu aku akan diam-diam membawa wanita malang itu keluar." Ibu malang itu berteriak, "Tidak mungkin, kalian berdua gila. Aku tidak akan mengizinkan ini." Wanita itu berkata, "Tidak, kau lupa. Kita sudah sepakat." Suami mendengar semuanya. Dia masuk bersama gadis kecil itu dan berteriak pada istrinya, "Kau gila. Nyawa bayi bukanlah permainan." Istri menangis, "Ini tampak salah bagimu, tapi aku bisa menjelaskan." Suami berkata, "Kalau begitu jelaskan, dan sebaiknya penjelasannya baik." Istri menangis, "Sayangku, maafkan aku. Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Aku ingin memberimu seorang bayi. Aku tidak tahu apa yang kulakukan." Suami itu berteriak, "Aku akan menelepon polisi sekarang juga." Dokter dan wanita itu ketakutan dan lari.